Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Wijaya dengan NPM 23312081. Di sini saya akan membahas tentang kurban. Kurban, ibadah mulia yang mempersatukan umat. Kurban adalah ibadah suci di mana umat muslim menyembelih hewan ternak sebagai bentuk pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui kurban, kita dapat menunjukkan rasa syukur dan ketaatan kita kepada Allah. Dasar hukum kurban. Yang pertama, Al-Quran. Perintah untuk berkurban tercantum dalam Quran seperti dalam surah Al-Kautsar ayat 2. Hadis. Sunnah Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan umatnya untuk melaksanakan kurban. Jadi ada beberapa hadis yang berkaitan dengan kurban. Antara lain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan yang lebih dicintai Allah pada hari kurban daripada mengorbankan hewan kurban. Sungguh hewan tersebut akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, bulu, dan kuku untuk memberikan pertolongan kepada orang yang mengkurbannya. Sebelum darahnya jatuh ke tanah, maka bersegeralah engkau dalam berkurban, karena tidak ada keberkahan bagi orang yang terlambat dalam berkurban. Yang kedua, hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang akan terus memberikan manfaat kepada orang mukmin bahkan setelah meninggal dunia, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang solih yang mendoakan kebaikan untuknya setelah meninggal. Dan yang ketiga, hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyembelih hewan kurban, maka sebelum darah jatuh ke tanah, hewan tersebut akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya, sedangkan darahnya akan diterima oleh Allah sebelum darahnya jatuh ke tanah, maka hendaklah engkau berkurban dengan hati yang lapang. Terus selanjutnya, hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, apabila telah termasuk 10 hari pertama dari Zulhijjah dan salah seorang di antara kalian bermaksud untuk berkurban, maka hendaklah dia memelihara rambut dan kulitnya. Hadis-hadis tersebut memberikan panduan dan dorongan kepada umat Islam untuk menjalankan ibadah kurban dengan penuh kesadaran, keikhlasan, dan kesiapan dalam meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ijma ulama. Seluruh ulama sepakat bahwa kurban merupakan ibadah wajib bagi umat muslim yang mampu. Dan selanjutnya, hewan yang boleh digunakan untuk berkurban. Yang pertama, jenis hewan. Dalam berkurban, seorang menyembelih hewan tertentu seperti domba, sapi, atau kambing pada hari raya Idul Adha sebagai bagian dari ibadah dalam agama Islam. Tindakan ini dilakukan sebagai pengabdian kepada Allah untuk memperingati pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah, serta sebagai bentuk amal dan kebaikan untuk berbagi rezeki dengan sesama yang membutuhkan. Yaitu jenis hewannya ada kambing, domba, sapi, dan kerbau. Untuk syarat usia, kambing dan domba minimal berusia 1 tahun, sapi dan kerbau minimal berusia 2 tahun. Dan kondisi fisiknya secara tidak cacat, sehat, tidak cacat, dan bebas dari kecacatan. Syarat-syarat hewan berkurban yang seperti pada slide sebelumnya itu ada jenis hewannya kambing, domba, sapi, atau kerbau. Dan untuk usia minimal kambing dan domba 1 tahun, sapi dan kerbau 2 tahun. Dan fisik sehat, tidak cacat, dan bebas dari kecacatan. Kepemilikan, hewan kurban harus milik sendiri, bukan titipan atau hasil mencuri dari orang lain, teman-teman. Dan untuk waktu pelaksanaan kurban, yang pertama, tentunya pastinya kurban akan dilaksanakan pada Idul Adha. Kurban dilaksanakan pada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Ya, dan yang kedua, masa pelaksanaan kurban dapat dilaksanakan mulai tanggal 10 hingga 13 Zulhijjah. Larangan. Dilarang melakukan kurban setelah sholat Idul Adha. Tata cara pelaksanaan kurban.
Yang pertama, niat. Niat kurban dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Terus penyembelihan. Sembelih hewan kurban dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Pembagian, bagi daging kurban menjadi 3 bagian untuk diri sendiri, keluarga, dan orang miskin. Pembagian daging kurban. Kurban dapat dibagikan ke keluarga, sepertiga untuk diri sendiri dan keluarga. Bisa juga untuk sedekah, sepertiga untuk disedekahkan kepada orang miskin dan fakir. Komunitas. Sepertiga untuk dibagikan kepada tetangga dan masyarakat. Hikmah dan manfaat kurban. Ketaatan kepada Allah. Kurban merupakan bentuk ketaatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbagi dan peduli. Kurban mengajarkan kita untuk berbagi dan peduli kepada sesama. Dan yang ketiga, menumbuh solidaritas. Pelaksanaan kurban dapat mempererat tali silaturahmi dan solidaritas. Meneladani Nabi Ibrahim kurban mengingatkan kita pada kisah Nabi Ibrahim yang patuh kepada Allah. Dan ya, syarat-syarat untuk melakukan kurban antara lain, yang pertama, orang mukmin yang muslim. Berkurban adalah ibadah yang ditujukan bagi umat Islam yang telah baligh atau berakal. Dan yang kedua, orang yang mampu. Orang yang memiliki kemampuan finansial untuk membeli hewan kurban, menjalankan ibadah tersebut. Ini termasuk orang-orang yang memiliki cukup uang untuk membeli hewan kurban tanpa mengorbankan kebutuhan pokok diri sendiri atau keluarganya. Dan yang ketiga, orang yang berkewajiban. Orang yang telah mencapai usia baligh dan berakal serta memenuhi syarat tertentu seperti memiliki harta yang mencukupi, maka kurban menjadi kewajiban baginya. Namun demikian, ada beberapa pengecualian dalam hal berkurban. Sekian pembahasan dari saya tentang berkurban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.